Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa Setia Tempo. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera, serta bahagia. Jumpa lagi dengan saya, Mitra Tarigan, dalam program Tempo Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di YouTube channel Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Insinyur Haji Ridho Yahya, Magister Manajemen, Wali Kota Prabu Mulih. Ini adalah salah satu tamu yang tentunya sangat istimewa. Nah, sebelum kita berbincang nih dengan Bapak Ridho Yahya, saya akan bacakan dulu sedikit saja profil singkatnya. Bapak Ridho Yahya ini lahir di Ogan Ilir, Sumatera Selatan 3 Januari 1962. Beliau juga menamatkan pendidikan di S2 Magister Manajemen di Universitas Sriwijaya. Bapak Ridho juga sempat menjadi wakil wali kota Prabu Mulih sejak tahun 2008 hingga 2013. Lalu beliau pun menjabat sebagai wali kota Prabu Mulih pada 2013 hingga 2018. Dan dengan menggandeng Bapak Haji Adriansyah Fikri sebagai wakil wali kota Prabu Mulih, Bapak Ridho Yahya kembali menjabat sebagai Prabu Mulih 1 hingga 2023. Nah, selama menjabat sebagai wali kota Prabu Mulih ini sudah banyak sekali penghargaan yang diraih, baik secara personal maupun secara lembaga. Beberapa di antaranya adalah penghargaan IGA Awards sebagai Pemda yang sangat inovatif. Ada lagi penghargaan Adipura yang diraih wali kota Prabu Mulih ini sebanyak 7 kali berturut-turut. Lalu Prabu Mulih ini pun sempat memecahkan rekor muri, ini keren sekali loh. Sebagai peserta terbanyak dalam wisuda baca tulis Al-Quran, dan juga rekor muri sebagai Pemda yang memberikan bedah rumah terbanyak tanpa bantuan dana pemerintah. Wah, ini keren banget. Kita akan lebih jauh lagi ngobrol tentang berbagai program-program di Prabu Mulih. Saya sapa dulu Pak Wali Kota, Bapak Ridho Yahya. Iya, assalamualaikum. Halo, Iya, waalaikumsalam Bapak. Apa kabar Pak? iya, sehat, Sehat, alhamdulillah. alhamdulillah Lihat Pak. Tetap Mbak sehat ya Mitra, Pak. lihat Mbak Mitra tambah seger Bapak. Alhamdulillah. Asih Bapak. Ini Iya, udah banyak yang di kantor ya Pak ya? iya, Oke, tetap jaga protokol kesehatan ya Pak ya, kita masih banyak pandemi ini kan ya Pak ya? ya jangan viral lagi seperti awal Covid ya Mbak ya. Siap siap siap. Iya, iya. Bapak nih, boleh nggak sih Pak mungkin diceritakan perjalanan karir Bapak nih Pak sebagai, saat Mmm, memimpin Kota Prabu Mulih ini Pak? Ini kan yang kedua ya Pak ya, kalau nggak salah ya Pak ya? iya, kebetulan dulu Oh yang kedua calon tunggal juga Mbak, karena program gitu. itu, saya juga dengar hal itu, boleh nggak Pak mungkin diceritakan kira-kira seperti apa tuh Pak? Jadi begini Mbak, saya tahun 2008 itu menjadi wakil. Kemudian 2013 menjadi wali kota. Sebenarnya awal cerita karir itu kalau karir saya sebagai wali kota, kenapa sih? Saya lebih banyak mendengar, Mbak. Jadi saya dapat inovasi program-program itu dari saya mendengar keluhan masyarakat saya atau keluhan pimpinan saya. Siapa sih pimpinan saya? Ya tentunya pimpinan saya orang yang menjadikan saya sebagai wali kota. Siapa sih yang menjadikan wali kota? Ya tentunya masyarakat Kota Prabu Muli. Makanya saya tiap subuh melayani masyarakat saya, ini Mbak yang saya lakukan. Nah ini. Nah ini kerja saya Mbak Mitra. Keren Jadi keren. iya, jadi tiap subuh saya layani mereka. Nah ini, sekali-sekali Mbak mungkin bisa datang ke Prabu, subuh-subuh datang dong. Ini yang saya layani Oke, tiap subuh. Nah, siap. dari sinilah saya dapat, saya tahu kondisi persis bagaimana masyarakat saya, bos saya, warga saya. Nah ini, dan benar-benar Mmm, saya tidak ada jarak, karena kenapa? Dulu saya pengalaman Mbak Mitra, dulu kan mhm saya orang kecil Mbak, orang mhm. kecil, waduh ngadep camat susahnya minta ampun. Nah gitu. Jadi saya berpikiran, kalau suatu saat saya diberi amanah sebagai pemimpin, saya tidak akan membedakan satu sama lain, saya bilang. Yang penting sama semuanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini Siap. jadi sangat mudah Mbak Mitra ngadapi saya, yang penting matang mau subuh, bangun subuh, siapapun orangnya sangat mudah nemuin wali kota. Bahkan mungkin di Indonesia, Alhamdulillah. wali kota yang paling sering kena marah masyarakatnya hanya Prabu Muli mungkin, hanya saya. Nah, ini akan cerita saya. Nah itu. Yang kedua dari Siap sini siap siap. iya, dari sini Mbak Mitra biasanya saya setelah subuh menerima tamu, saya biasanya Mhm melayani. Ini yang saya lakukan Mbak Mitra, keseharian saya ini. Nah sebelum saya mhm beraktivitas. Ini, mhm.
Ini untuk saya introspeksi diri, Mbak. Jadi kebiasaan saya agak Oke. beda. Saya kalau melayat itu nggak puas kalau nggak ya setelah baca Yasin megang kening orang meninggal, Mbak. Mmm. Saya pegang Oh. itu, Mbak. Banyak ibu-ibu takut, "Wah, Pak Wali takut nggak?" Saya jawab, "Nggak ada diperkosa oleh orang meninggal," saya bilang, "nggak ada dirampok orang meninggal." Guna kita megang kening orang meninggal, kita introspeksi, kita Mmm. evaluasi bahwa hidup kita ini tidak ada yang kita bawa. Yang kita bawa Mmm. adalah amal kebaikan, program-program kita semasa kita menjadi wali kota, itulah yang menyelamatkan kita kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, Mbak, makanya di Prabu Muli ini Keren. sangat banyak program yang menghasilkan pahala, Mbak, saya kira. Itulah di Prabu Siap Muli awal karir dari sinilah saya dapat program-program, Mbak. Itu siap. kira-kira. Saya, sedikit ngelihat Instagram Bapak, memang beberapa kali Bapak, benar-benar mendatangi ya warga-warga yang sedang Iya kehilangan, sedang berduka, itu keren sekali. Nah iya Pak, ini, masih mungkin tentang program nih Pak, aku sedikit beberapa kali riset nih Pak, mungkin dalam 2 kali periode ini Pak, Bapak itu cukup gencar Pak melaksanakan program bedah rumah Pak. Boleh tahu iya. nggak sih Pak, apakah kebijakan ini tuh, evaluasinya tuh benar-benar mengurangi wilayah kumuh di Prabu Muli atau seperti apa tuh Pak? Jadi begini, Mbak Mitra, saya awal menjabat sebagai wali kota 2013. Mungkin Mmm. beda pandangan orang, Mbak, beda pandangan orang luar. Karena Prabu Muli itu ada Pertaminanya. Anggaplah orang suatu daerah kota yang kaya. Tapi ternyata tidak demikian, Mbak, tidak demikian. Ternyata awal saya menjabat, saya sangat miris, ada lebih Oh. kurang 2.800 orang yang Mmm. benar-benar rumahnya tidak layak huni. Ini yang jadi masalah saya, ini yang jadi masalah mendasar, Mbak Mitra. Ini tayangannya, ini yang Mmm. saya lihat. Mungkin sedih. Nah ini, bayangkan Indonesia Mhm. sudah merdeka 76 tahun, tapi masih banyak warga seperti ini. Ini yang membuat kita sedih, membuat kita menangis. Mmm. Saya fokus kepada masalah. Saya hitung Mmm. jumlah, berapa sih masyarakat yang seperti ini? Ternyata Mmm. 2 ribuan lebih. Nah miris nggak, Mbak? Sangat Mmm, miris kan? banget banget. Mhm Sangat mhm miris. Setelah saya punya mhm. data, saya Mhm. berpikir bagaimana sih cara menyelesaikannya. Nah, Mmm. saya berpikir inovasi bagaimana cara menyelesaikan kekumuhan ini. Sedangkan Mmm. APBD saya terbatas. Akhirnya Mmm, saya iya. mengajak akhirnya saya mengajak para pegawai ASN. Jadi saya ajak yang Mmm. bergaji 3 juta, saya ajak menyisihkan 100.000. Yang bergaji 2 juta, saya ajak menyisihkan 60.000. Yang bergaji 1 juta, saya ajak menyisihkan 10.000. Saya sampaikan Mmm. dengan pegawai, kebutuhan Mmm. itu pasti tidak pernah cukup, saya bilang. Kita Mmm. selalu kurang, tapi ingat, mati itu pasti, meninggal itu Iya. pasti. Makanya di saat kita kekurangan, kita harus juga menyiapkan sebagian Mmm. rezeki kita kalau kita suatu saat Mmm. dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya terkumpul lebih kurang 325 juta per bulan, Mbak. Jadi Oh. pegawai saya mampu membangun 10 rumah baru per bulan. Jadi tiap bulan 10, tiap bulan 10, tiap bulan Wow, 10. Jadi kita sulap seperti yang kanan ini, Mbak. Dari keren kiri kita keren keren. tanam, Iya, heeh. dari sini seperti kanan. Ini sama sekali tanpa menggunakan APBN, tanpa menggunakan Mmm. APBD, murni dari infak pegawai pemerintah Kota Prabu Muli. Dan alhamdulillah di sini program ini kita lanjut. Jadi ini jelas, Mbak, programnya. Nah ini, Iya 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 iya. kita Iya. bukan hanya rumahnya yang kita bangun, Mbak Mitra, Mhm. kita kerjasama dengan Oh. Badan Pertanahan, saya kasih program Prona sertifikat gratis. Nah ini, kita Mhm kasih mhm. sertifikat gratis. Listriknya kerjasama dengan Kementerian SDM, itu kita pasang listrik gratis. Kemudian gasnya, kebetulan Prabu Muli 100% masyarakat pakai gas, saya kasih cuma-cuma pasangan gasnya. Jangan-jangan rumah Mbak Mitra di Jakarta masih pakai tabung 12 kilo ya? Iya, Ya, di sini. masih kayak gitu. Nah, Udah Prabu lancar ya Pak ya distribusinya ya Pak? di Prabu Muli dari desa-desa itu sudah pakai jaringan gas Ah, meteran keren semua, keren. Mbak. Nah ini di Prabu Muli Mmm. alhamdulillah. Nah dari sini, Mmm. setelah saya Mhm. mengajak pegawai, ada pepatah Mhm. mengatakan, "Bapak kencing berdiri, anak kencing berdari." Ternyata program kita ini diperhatikan para perusahaan yang ada, Mbak. Nah, Oh. jadi Pertamina, CSR,
Dia membangun rumah ini hampir 6 rumah per tahun. Kemudian juga dari Bank Sumsel, ini dari Titik Sempurna. Jadi sangat banyak di sini CSR-nya, Mbak. Kemudian ada Samtan Gas, 3 rumah, kemudian dari BRI 3 rumah, kemudian Keren. dari halo? Kemudian Iya. dari Bank Sumsel 6 rumah. Jadi banyak CSR sini, Mbak. Tapi bentuk rumahnya sama. Tidak boleh menyalahin bentuk yang sudah kita format seperti ini. Bank Mandiri, Bank Syariah 3 rumah. Kemudian juga dari Dan semua itu berawal dari gotong royong, tim Bapak ya, tim PNS Kota Prabu enggak, Mulih ya, Pak? mereka pegawai dia melihat kita, Mbak. Nah, ini dari kawan-kawan kepolisian 3 rumah per tahun. Jadi kemudian anggota dewan juga. Terus membuat rumah seperti itu. Jadi saya hanya memberikan data, silakan saya bilang, ini kawan-kawan DPR. Mungkin nggak ada DPR tempat lain, Mbak ya, yang berimpak untuk pengentasan kemiskinan. Ini LP, Lembaga Pemasyarakatan. Hanya kami dapat rekor muri ini, Mbak, rekor muri yang saya jelaskan Iya, tadi. heeh, heeh. Ya, kami dapat merekor muri karena satu-satunya kabupaten kota yang bisa membangun rumah tanpa APBN, tanpa APBD, terfokus, terstruktur. Artinya ada nilainya 10 rumah per bulan, 10 rumah per bulan, 10 rumah per bulan. Jadi jelas program kami nih, Mbak. Nah, Keren keren dan keren. bukan hanya Itu sini, Mbak Mitra. Di mhm samping penghargaan muri, kami mhm. dihargai juga oleh Kementerian PU. Nah ini. Nah, Kementerian PU Mmm, menghargai kami dengan membangunkan rumah khusus penyapu jalan yang berimpak 10.000. Nah ini. Jadi oke. penyapu jalan di Kota Prabu Muli 223 penyapu jalan, semuanya dapat rumah semua di Kota Prabu Muli ini. Nah ini. Semuanya dapat rumah semua. Nggak ada di Indonesia, hanya ada di Prabu Muli. Nah ini. Nah ini. Menarik. Ini reward dari program. Saya sekarang sedang memikirkan saudara kita tukang becak, pemulung, Mhm mhm. disabilitas, kereta angkong. Itu, Mbak, yang saya pikirkan lagi. Nah itu. Nah ini. Mmm, Jadi fokus kami, Mbak. Jadi program ini bukan pencitraan, tapi program kami nyata, fokus, akhirnya dihargai oleh pemerintah pusat dan juga dihargai oleh Muri. Nah ini, Mbak. Mantap kan? keren. Keren Nah, banget, Pak, keren banget, Pak. ini. Dan ya itu Nanti apalagi berawal berawal dari ajakan, maksudnya pegawai-pegawai PNS ya, Pak, ya, PNS Kota Prabu Mulih ya, ya, bukan dari yang lain ya, Pak, ya? karena asalnya begini, Mbak, saya kan pernah dengar ceramah, Mbak. Jadi kata ceramah Mbak Mitra ya, kalau kita bisa mengajak kebaikan, kebaikan diikuti orang lain, pahala mengalir. Iya Nah kan jadi saya ajak pegawai berimpak, kan saya kebagian pahalanya Mbak. Yang tidak punya iya, rumah dapat rumah, saya kebagian pahala, pegawai juga dapat pahala masuk surga juga. Jadi ini kan keren, anu apa namanya saling kait mengkaitkan satu sama lain. iya. Nah ini kan tidak ada Mbak penyapu jalan di Indonesia, hanya ada di Prabu Muli yang dapat rumah seperti ini Mbak. Itu yang kita Mmm. lakukan. Nah itu. Artinya program ini masih terus berlanjut ya, Pak, ya? Program ini rumah tidak banyak lagi, Mbak, di Kota Prabu hanya tinggal Mmm. 60 lagi, 6 bulan lagi insya Allah tuntas saya pikir ya, karena Wow, 6 bulan lagi keren. tuntas. Khusus yang punya surat tanah ya, 6 bulan lagi Mhm, tuntas, yakin oke. saya, makanya itu, Amin. gitu. Insyaallah lancar, Pak. Iya. Pak, tadi Bapak tuh udah sempat ngomong tentang gas ya, Pak, ya. Jadi Iya, semua masyarakat Prabu Muli ini sudah, terdistribusi ya gasnya ya, Pak, ya, nggak kayak saya harus beli iya, dulu ya, Pak, ya? iya, jadi gini Mbak masalah gas, Prabu Muli ini kan dieksplorasi semenjak tahun 1928. Iya.
Jadi zaman Belanda. Jadi pas waktu itu saya 2010 wakil wali kota. Saya mendengar Mhm, keluhan warga, kan mhm, tiap subuh saya nerima tamu. mhm mhm "Apa?" saya mhm. bilang, "Pak Wali, Pak Wakil, kenapa? Kita miris ya, kenapa? Allah memberikan kita gas, tapi kita tidak menikmati gas. Gas kita dikirim ke Pusri, dikirim ke Singapura, dikirim ke Korea, hanya segelintir di komplek Pertamina. Rasanya ndak pas ini Pak Wali," katanya, "Pak Wako," katanya. Makanya dari tahun 2010 itu benar juga inovasi dari warga ini. Akhirnya saya pertemuan di Batam dengan Pak Direktur, Pak Mhm, Dirjen, saya sampaikan, alhamdulillah mhm, sekarang dulu kita kecil, Mbak, sekarang kita terbanyak di Indonesia. Surabaya 26.000, mmm. Palembang 21.000, kami sudah 46.000, Mbak, Mbak Mitra. Bus Jadi Kakak maksudnya? ya, SR, Oh sambungan rumah tangga. oh, Jadi oke. dari desa sampai ke kota, Mhm. alhamdulillah kami sudah menikmati gas rumah tangga semua. Dan dari Oh, sini, karena kami terbaik, terbanyak, kami dapat penghargaan dari Kementerian SDM. Nah, akhirnya kami ini, Mbak, kami ini gas ini. Nah, kami mendapat penghargaan ini, Mbak, mhm karena mhm kami mhm. terbaik, terbanyak waktu itu Pak Yonan. Dari sini kami dapat Mmm, reward lagi. Setelah dapat reward penghargaan, kami dihargai lagi dengan didirikannya Akamigas di Kota Prabomole. Nah, ini, Mbak. mmm. Dapat reward ini lagi kami. Tapi saat ini penundaan karena masih Covid, Mbak. Nah, jadi Oke program oke ya, oke. jadi program kami ini bersambut-sambut terus seperti ini, Mbak, yang perlu saya jelaskan, Mbak. Jadi reward yang kami apa, penghargaan itu diraih berdasarkan apa yang kami perbuat, itu yang kami dapatkan. Nah, itu kan. Jangan-jangan rumah Mbak Mitra masih pakai tabung 12 kilo ya? Iya, intinya saya masih beli, masih masih rempong, Pak, harus tiap tiap berapa hari minta kirimin lagi, kalau itu kan udah mudah ya, Pak, ya? Nah, kalau kita sudah meteran, Mbak. Iya, sudah pakai Mmm. meteran. Kalah orang Jakarta, Mbak, dengan Prabu Mule, bener nggak? Siap siap siap. Tapi, pastinya kan itu pastinya banyak tantangan ya, Pak, ya. Boleh nggak sih mungkin dijelaskan sedikit aja, walaupun banyak sekali, apa, apresiasi dari berbagai pihak, Pak, apa mungkin yang masih menjadi tantangan dalam mendistribusikan gas ini, Pak? Sangat banyak, Mbak, menghadapi kadang-kadang kan isu, ini akan meledak, ini bagaimana, Mhm. ini bayar mahal, ini kan Oh. banyak isu-isu yang berkembang awalnya. Saya jelaskan Mhm bahwa mhm. di komplek Pertamina itu dari zaman Belanda pakai gas rumah tangga tuh nggak ada ledakan, saya bilang. Nah, Oke. alhamdulillah sampai sekarang itu tadi, nggak ada hambatan. Memang kedua, kadang-kadang masalah lokasi. Pipa itu kan di dalam Mmm. kota. Iya, Kemudian juga heeh. ada jalan yang baru kita hotmix, pipanya masuk dirusak. Nah, itu saya Mhm semua mhm. yang turun langsung. Jadi karena saya komit kepada warga, saya jamin semua, makanya alhamdulillah Jargas di Indonesia Prabu Muli tersukses karena saya turun langsung ke lapangan. Itu kira-kira Mbak Mitra yang saya lakukan. Alhamdulillah. Ya. Aman ya, Pak, ya. Dan bahkan katanya bisa ini ya, Pak, ya, bisa hemat ya, Pak, ya? Lebih hemat, Mbak, lebih Hemat hemat, lebih praktis, bahkan saya disukai ibu-ibu, Mbak. Ibu-ibu itu kalau lagi masak pasti teringat saya, Mbak. Nah itu, terbayang kalau lagi buka kompor kletek, ah, Pak Rido ini katanya. Ah, itu, Mbak, iya. Oke, Gitu. jadi langsung fokus ya. Nah itu tadi Iya, Bapak sempat ngomong tentang Akamigas. Akamigasnya masih itu ya, Pak, ya, masih, terhambat atau dipending atau seperti apa tuh, Pak, perkembangannya? selama ini ya terus ini mengalami penundaan karena di Kementerian SDM ada refocusing anggaran, Mbak. Seyogyanya anggaran Mmm, 270 miliar, didesain, DED-nya dibuat UI dan ITB. Semestinya saya mhm, kemarin sudah sepakat UI ITB akan menjadikan sekolah tinggi energi. Tapi anggaran oke, Kementerian SDM dipangkas sehingga mengalami mhm, penundaan. Itu, Mbak, yang terjadi sampai dengan saat ini masalah mmm, Akamigas. Karena kenapa? mhm, Saya tidak mhm, ingin Sumatera Selatan itu lumbung energi, saya mhm pengen mhm, lumbung energi dan juga lumbung SDM tentang masalah energi, gas, minyak gas. oke, Karena kenapa? Karena sumber daya alamnya ada minyak, ada gas, ada batu bara. Nah, maksud saya ada juga sekolahnya, SDM-nya. SDM yang dikelola oleh mmm. sekolah yang ada di Sumatera Selatan seperti Akamigas di Kota Prabu Muli. Itu cita-cita saya kemarin itu, Mbak, ya. Mmm. Ya. Selain mungkin tertunda karena anggaran, apakah mungkin kayak membuat akademi pastinya kan banyak sekali faktor yang perlu dipersiapkan tuh, Pak. Apakah yang lainnya sebenarnya sudah siap atau masih juga, seperti apa tuh, Pak? Sudah semua, Mbak.
Makanya saya Heeh. mohon Tempo juga dapat menghubungi Pak Menteri SDM juga. Tanahnya sudah sertifikat, sudah siap Iya. 18,5 hektar. Lokasi sudah saya buka, DED sudah sebuat, semuanya nggak ada masalah lagi. Kemarin bahkan di Keren ya. Bappenas sudah Menkeu sudah menganggarkan. Jadi pimpinan Mmm. Tempo sekali-sekali tanyain Pak Menteri SDM tuh, "Sayang, kasihan masyarakat Prabu Muli, lahannya sudah siap, semuanya sudah siap, hanya tinggal anggaran itu saja Ibu Bapak. Dicoret Mhm. karena kemarin agak ada refocusing." Nah, itu sekaligus saya mohon bantuannya ya. Ya. Siap, semoga ini didengar Pak, harapannya tentunya, teman-teman di Kota Prabu Muli bisa menjadi ya itu tadi Bapak katakan pusat khususnya di bidang gas ya Pak ya? Ya, saya pengen maparkan satu lagi Mbak, tentang Oke, yang krusial coba, oh tambang batu bara. silakan Pak. Program kelima, nah ini Mbak, nomor 3. Nah, ini Mbak Mitra, mungkin kenapa saya wali kota Prabu Muli menolak tambang eksplorasi batu bara di kota Prabu Muli, Mbak. Kenapa? Iya saya dengar isu itu, heeh, gimana Pak? Karena kata agama berikan kepada orang itu berikan pada ahlinya. Ahli warga Prabu Muli kan bercocok tanam, pertanian dan perkebunan. Tiba-tiba mau nambang, ya tunggulah kehancurannya itu. Yang kedua, Mmm, kota Prabu Muli kan sudah banyak dieksplorasi, wilayahnya kecil, sudah mhm dieksplorasi minyak, sudah dieksplorasi gas, sudah mhm pohonnya ditebang, hanya tinggal batu bara. Maksud saya mmm, kenapa saya nolak tambang batu bara, biarlah batu bara itu untuk dikelola anak cucu di kemudian iya, hari. Kalau saya izinkan tambang batu bara, ini yang terjadi Mbak, ini yang terjadi kota Prabu Muli. Andaikan saya izinkan tambang, saya takut di kemudian hari saya disumpah oleh anak cucu. Nah ini, iya iya andai iya, andaikan saya berikan izin tambang ini, makanya saya mhm mohon maaf di Indonesia hanya Prabu Muli yang menolak adanya tambang batu bara, karena saya mhm prihatin, saya takut kondisi kalau setelah penambangan itu, Mbak. Karena kalau kita serakah dengan alam, tunggulah kehancurannya, itu yang kita takutkan. Saya juga sudah iya, menyiapkan, walaupun jabatan saya tidak sebagai wali kota lagi nantinya, paling enggak saya sudah menyiapkan perda-perdanya, Mbak. Perda kota, perda oke, provinsi, keren, nah itu. Dan juga sekaligus saya mohon mhm, kepada pusat, sekarang izin tambang ada di pusat, Mbak. Mohon oke, ya Pak Menteri juga jangan diizinkanlah tambang di kota Prabu Muli, hancur Prabu Muli kalau diizinkan tambang batu bara. Sudah wilayah kecil, sudah banyak penambangan, kasihan mmm, dengan Prabu Muli mhm kalau diizinkan tambang. Kalau di masa mhm saya, kalau izin tambang di wali kota, insya Allah mhm, sampai mmm, kapanpun nggak boleh penambangan. terjaga ya, Ya, tapi mhm, izinnya dari ke pusat ini saya takut. Nah, siapa tahu pusat mmm, memberikan izin, ya hancur Prabu Muli. Nah, itu yang saya takutkan. mhm Jadi mhm Tempo mhm. juga sebetulnya bisa juga mendukung saya, ada wali kota di Indonesia demi lingkungan mempertahankan menolak tambang. Sekali-sekali diangkat loh Tempo juga ngangkat ada kepala daerah yang komitmen sayang dengan lingkungan demi anak cucu di kemudian hari. Apa salahnya kan Menarik Tempo. sekali. Menarik sekali Pak itu Pak. Kita sangat mendukung Pak, para kepala daerah yang, Iya, menjaga lingkungannya tentunya ya Pak iya, ya, dan itu, iya. ide untuk pelarangan itu keren banget, tapi pastinya tantangannya banyak juga dong Pak, kalau misalnya udah pelarangan Sangat gitu ya banyak, Pak? Mbak, sangat banyak. Saya sudah berapa kali mau dicopot dari jabatan saya, dicari begini-begini. Saya tidak sebutkan orangnya, Mbak. Tapi yang jelas sangat banyak, Mbak, sangat banyak orang yang ingin Mhm, menghancurkan kota Prabu Muli. Orangnya tidak saya sebut. Tapi alhamdulillah saya selamat. Inilah tantangan saya sebagai wali kota yang paling mhm, berat adalah menolak eksplorasi tambang batu bara, Mbak. Inilah mmm, yang paling berat. Tiap tahun pasti ada mmm, oknum-oknum tertentu yang ingin menambang kota Prabu Muli yang di-backup. Inilah, mhm, makanya Tempo mmm, kiranya dapat, ya untuk apa, supaya kepala daerah lain sangat juga sayang dengan lingkungan. Sekali-sekali Tempo ngundang atau memberi penghargaan wali kota yang peduli dengan lingkungan, tanpa tidak mementingkan kepentingan pribadi. Kalau saya kepentingan pribadi Mbak Mitra, saya mhm, dikasih uang ya, 1 miliar per bulan saya kalau dikasih uang kepentingan pribadi. Pak wakil saya 500-an. Tapi kan bukan mmm, masalah uangnya itu, tapi lingkungan ini yang akan hancur, Mbak. Nah itu yang perlu saya sampaikan. Jadi Tempo lah, karena kenapa? Tempo ini koran nasional, mungkin yang bisa ikut apa nama itu, memberikan kontribusi juga terhadap dampak-dampak lingkungan. Saya pernah membaca Tempo, waktu itu kalau tidak salah terbitan setahun yang lalu, tentang bagaimana dampak eksplorasi tambang di Kalimantan. Saya pernah baca, saya ingat waktu itu. Saya berpikir,
Oh ini nanti, kenapa yang menjaga lingkungan tidak dieksplor oleh Tempo, kok dampaknya? Nah, seharusnya kepala daerah yang mempertahankan lingkungan ini dipacu juga supaya daerah lain termotivasi untuk menjaga lingkungannya juga. Itu Mak Mitra kira-kira. Tenang Pak, insya Allah semua apresiasi itu pasti ada rekam jejaknya Pak, apalagi sekarang kan kita digital nih Pak, semua orang pasti akan mengetahui Ya, berbagai, kegiatan dan penghargaan yang diraih oleh para, Pemda-Pemda yang keren banget ini Pak inovasinya Pak. ya, iya. Pak, kita beralih nih Pak ke flyover nih Pak, katanya Iya, pembangunan flyover 2 jalur ya Pak ya. Nah iya. itu dari segi biaya itu gimana tuh Pak? Apakah ada sharing antara APBN dengan APBD atau seperti apa tuh Pak? Jadi begini Mbak Mitra, saya ini kan berpikir dari dulu bagaimana caranya Prabu Muli ini bisa membangun, uang tidak ada, Mhm. utang tidak ada, tapi kita bisa membangun. Itu yang di otak saya ini selalu berpikir gitu, udah pikir Mbak ya. Makanya ya tugas kita mau tak mau kepala dinas ini, ASN kepala dinas ini harus melobi kegiatan pusat. Kegiatan Mmm, pusat, suka tidak suka harus menggali kegiatan pusat. Dan mhm, alhamdulillah karena target mereka, saya anggap mereka sukses sebagai pegawai sebagai apa kepala dinas apabila mereka mampu mendatangkan kegiatan atau anggaran pusat yang masuk ke kota Prabu Muli. Itu saya anggap sukses. Itu barometer saya. Nah, mmm, alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah begitu banyak program-program proyek pusat yang ada di Kota Prabu Muli. Misalnya mhm, BLK, kemudian mhm, flyover, kemudian mhm, sentra kuliner, kemudian Akamigas, banyak lagi program pusat yang ada di Kota Prabu Muli karena itu kesuksesan daripada para kepala dinas dalam hal untuk menggali anggaran-anggaran yang ada di pusat. Tapi bukan hanya di situ menurut saya, Mbak Mitra. mhm, Menurut saya ini juga ada juga dampak dari program-program pemerintah. Karena kata mmm, agama itu mengatakan, Al-A'raf 96 sampai 100 menyatakan, apabila suatu kaum banyak beriman dan bertakwa, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan mendatangkan rezeki dari kiri, kanan, bawah dan atas gitu, Mbak. Nah, sebagai pemerintah saya kira sama. Apabila sesuatu pemerintahan banyak program-program keagamaannya, banyak mmm, program-program keislamannya, insya Allah aku akan memberikan bantuan dana dari kiri, atas, kanan, dan bawah. Nah itu kan program saya banyak program Islamnya Mbak. Pertama, iya, program mengajak pegawai berinfak. mhm, mhm. Ya, pegawai berinfak kan Saya dengar itu, satu. heeh, Ya, yang mhm, kedua pegawai berinfak. Yang kedua, pegawai saya ajak apa namanya itu bangun masjid. Di sini bangun mmm, masjid saya tahun ini saja merenovasi 96 masjid. Kemudian wow, kemudian gereja dan lain sebagainya. Jadi masjid tidak boleh minta-minta di sini, Mbak. Saya merenovasi 96 masjid. mmm, Sebagai wali kota dua gereja dan satu pura, satu kelenteng. Nah ini, Mbak. Jadi saya tidak boleh minta-minta pembangunan ini, mmm. Mbak. Jadi nggak Ya, ada yang di jalan itu pada minta-minta nggak ada oh ya, tidak boleh, semuanya tidak udah boleh. ada ya? Keren, keren, Silakan keren. mereka berimpak dulu, mereka tidak mampu lapor ke saya nyelesaikannya, Mbak. Jadi sampai tuntas, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun kita sampai tuntas. 2, yang program Islamnya, Mbak, ya. Terus Mhm, yang ketiga apalagi program Islamnya? Anu, apa namanya, baca sholat tulis Iyam, Mbak. Al-Qur'an ya. Nah ini, baca tulis Al-Qur'an. Nah ini.
Yang dapat rekor muri juga kalau nggak salah ya, Pak, ya? Ini mecahkan rekor muri juga. Di sini tidak bisa anak-anak naik kelas 5 SD, tidak bisa Mhm. naik kelas 6 SD kalau mereka tidak bisa sholat BTA, Mbak. Yang saya sedih Mmm. zaman kita Covid ini karena tidak ada tatap muka, Mhm biasanya mhm. 95% sampai 100% anak-anak kelas 5, 6 bisa sholat BTA, sekarang anjlok menjadi 50%, Mbak. Ternyata waktu di rumah, anak-anak ini bukan hanya tidak belajar, tapi tidak sholat dan ngaji juga, Mbak. Artinya anak-anak SD ini perlu pendampingan juga. Kami mendapat rekor Mmm. muri juga ini di sini. Jadi sholat Mhm BTA kami mhm. mendapat rekor Keren muri. keren. Saya berani wisuda 7.000 sampai santri dan santriwan kota kecil seperti kota Prabu Muli ini. Walaupun penduduknya Mhm. dikit, saya berani memecahkan rekor muri. Waktu itu yang berani wisuda hanya 5.000 tapi kami 7.000 ini Mbak Mitra. Ini yang kita lakukan. Wow. 3 program Islamnya Mbak. Yang keempat program Islamnya adalah hitanan dari rumah ke rumah. Nah Nah. ini program Islam juga Mbak yang kita lakukan. Jadi kalau Mhm. dulu orang miskin Islam itu dikumpulkan di kepala desa Mbak atau dikumpulkan Mhm. kelurahan. Nah, kalau saya sekarang jangan Mhm. membedakan kayak Islam, tapi harus dipelajari siar agama Islamnya, Mbak. Nah, kan tidak ada Mmm. agama lain yang dihitan hanya Islam. Jadi Mhm mereka mhm. disunat dari rumah ke rumah. Nah, Mmm. itu yang kita lakukan. Nah, ini kan Mhm. program Islam, Mbak. Hitanan ini kan program Islam, Iya, ini yang kita lakukan. Jadi mungkin di dan sini, mhm mhm. ya kan? Dan Halo? tentunya akan mempermudah masyarakatnya ya, Pak, ya, untuk mendapatkan akses itu ya, Pak, ya, kalau misalnya datang ke rumah-rumah. Ya, jadi warganya tinggal kita tinggal baring di rumah langsung dokter yang datang dari rumah ke rumah. Nah mungkin karena ini Mbak, Mhm karena program kami banyak program Islamnya, timbulnya mhm. bangunan banyak di Kota Prabu Muli mungkin digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar membantu Kota Prabu Muli. Nah itu juga salah satu kenapa dibangunkan flyover tadi. Nah, Iya, flyover ini heeh. hanya bagian kedua, coba flyover. Nah ini Mbak, insya Allah tahun ini berdiri flyover. Nah. Udah mulai ya, Pak, ya, katanya pembangunannya ya, Pak, Juli lalu ya? Ya, insya Allah selesai Oktober 2022 Mbak, selesainya Mbak. Nah ini Oh, flyover-nya. wow. Nah ini Mbak, nanti Berap flyover-nya nih, berapa panjangnya tuh, Pak, kalau boleh tahu tuh, Pak? panjang sekitar 325 meter Mbak, jadi cukup nggak terlampau panjang, tapi karena di situ ada penurunan jembatan dan double track. Nah itu Mbak, ini nanti Mbak, di Kota Prabu Mmm. Muli. Nah, ya, ini yang kita ini dana pusat semua Mbak. Mhm Jadi mhm dana pusat lebih kurang 120 miliar, kita hanya menyiapkan pembebasan lokasi saja. Makanya kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian PU yang telah membangunkan flyover. Mungkin untuk kabupaten kota di luar ibu kota provinsi hanya Prabu Muli Mbak yang dibangunkan flyover ini Mbak mungkin, mhm. sampai sekarang, ya. Bahkan ibu kota provinsi pun banyak tidak dibangunkan flyover, tapi kebanggaan kami walaupun kami ibu kota yang di luar bukan ibu kota provinsi, tapi dibangunkan flyover seperti ini. Lumayan juga Mbak, Mmm. ya. Lancar ya, Pak, bahkan di maksudnya kan kita tahu pandemi ini kan kadang agak seret kan anggaran, tapi ini akhirnya terus lanjut ya, Pak, bahkan di masa pandemi ini ya, Pak, ya? Lanjut. Nah itu mungkin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang lain ditunda tapi yang Prabu Muli tetap katanya. Nah itu salah satu apa namanya, salah satu karena kita yakin tadi kehendak Allah, mungkin Allah yang menggerakkan mereka. Kasihan Prabu Muli ini. Nah digerakkannya Pak Menterinya, akhirnya Prabu Muli yang dibangun. Nah itu Mbak kira-kira. Siap, alhamdulillah. Ini terakhir nih, Pak, terkait UMKM nih, Pak, kalau boleh tahu, Pak. Siap. Kan kita tahu bahwa, selama pandemi ini, eee, UMKM tuh mengalami dampak yang luar biasa nih, Pak. Kalau boleh tahu nih, Pak, apa nih, Pak, upaya, Pemkot Prabu Muli khususnya untuk membangkitkan kembali UMKM, lokalnya nih, Pak? Jadi begini Mbak Mitra, masalah usaha menengah kecil ini, yang jadi masalah kan selama ini pemasaran Mbak, itu yang masalah. Ya, Bahkan dari oke. dulu-dulu kita menggiatkan usaha menengah kecil ini. Kemarin lebih kurang 6 bulan yang lalu kan kebetulan ada Indomaret, Alfamart yang akan berdiri. Saya buat komitmen dengan mereka, ini untuk Mmm. pemasarannya. Indomaret boleh, Alfamart boleh berdiri di Prabu Muli, tapi dengan syarat saya mohon hasil produksi usaha menengah kecil menengah ini harus dimasukkan di Indomaret, Alfamart, saya bilang di luar kota Prabu Muli. Nah itu yang komit saya dengan Indomaret dan Alfamart. Misalnya, nanti Mbak misalnya
bolu nanas. Bolu nanas Prabu Muli ndak perlu Mbak ke Prabu, cukup cari Indomaret di Jakarta, langsung bisa menikmati bolu nanas Prabu Muli. Itu janji saya dengan Indomaret dan Alfamart dalam hal kita meningkatkan usaha menengah, kecil menengah. Kemudian juga insya Allah juga, kalau kemarin sudah 3 sentra kuliner kita bangun, tahun ini insya Allah satu lagi Mbak, ini. Pada tahun ini Mmm, kita bangun sentra kuliner juga. Nah ini Mbak, ini bantuan pusat juga Mbak Mitra. Ini bukan dana kami, dana Kementerian Perikanan. Jadi di sini jarang menggunakan APBD, rata-rata dana pusat yang terbangun di sini. Ini tahun ini insya Allah berdiri Desember ini diresmikan, Mbak. Ini bantuan Kementerian Perikanan. oh, Kalau jalan tadi bantuan Kementerian PU, ini bantuan Kementerian Perikanan. Penyapu jalan mhm. tadi Kementerian PU. Jadi banyak sini program-program pusat yang dibangun di Kota Prabu Muli. Itu Mbak Mitra kira-kira. Insya Allah niatnya baik, pasti didukung oleh banyak pihak ya Pak, pemerintah maupun, Siap. CSR lembaga Iya, berbagai lembaga ya Pak ya. siap. Mungkin ini Keren juga sekali faktor Kakak. Mak Mitra faktor saya menerima tamu subuh mungkin. Karena kenapa? Bener Pak, bener bener. Karena kata Al-Quran kalau kita melancarkan, memudahkan urusan lain, insya Allah urusanmu dimudahkan juga. Sehingga urusan saya sebagai wali kota dimudahkan. Banyak program-program pusat masuk ke kota Prabu Muli. Mungkin itu Mbak. Ya, Kami sangat senang mendengar berbagai inovasi yang telah dilakukan khususnya oleh pemerintah, Prabowo oleh Bapak khususnya ya Pak ya, keren ya, banget loh Pak. Ini, ya, informasi-informasi yang mungkin harus harus tadi Bapak katakan bisa dicontoh oleh pemerintah daerah lain ya Pak ya, berbagai inovasinya ya Pak ya? iya. Alhamdulillah Siap, Mbak sangat ya, sangat banyak yang mungkin gini Mbak, kalau mereka ke Batam, mungkin mereka akan mhm, melihat pakaian Mbak ya. Kalau mhm ke mhm, Jogja akan melihat candi, tapi kalau Prabu Muli mungkin melihat program-program yang kita lakukan, itu yang mereka kalau studi banding ke sini. Jadi kita jelaskan seperti ini. Bahkan kemarin jujur Mbak Mitra, ada dari Kalimantan sama wilayah Sumatera, itu mhm. protes, Oh, "Kenapa penyapu jalan di Prabu Muli kok dapat rumah?" katanya penyapu jalan, "Kok mmm, kami enggak?" Akhirnya mhm, kementerian menjelaskan, "Kamu tiru program Prabu Muli loh. Kalau kamu niru program Prabu Muli nanti dapat reward penyapu jalan." Saya jelaskan, kalau pengen penyapu jalan dapat rumah ya jalan ke program. Pertama, ada dari infak pegawainya dulu yang terfokus, mmm, kemudian ada CSR-nya dulu, kemudian apa APBD 2 dulu, ada APBD 1 dulu, nah baru pusat membantu saya bilang. Nggak bisa tiba-tiba minta dari pusat, harus ada usaha kita di daerah dulu, nah baru pusat akan memberikan reward terhadap kita. Itu Mbak, masalah apa namanya, keren. yang kita dapatkan ya. Siap, keren sekali informasinya Bapak Ridho Yahya, terima kasih banyak Bapak. Kita nih udah di penghujung acara nih Pak, tapi saya masih mempersilahkan Pak kalau boleh untuk memberikan pernyataan penutup nih Pak atas berbagai penjelasan yang keren banget dari Bapak Pak. Ya. Ini saya program-program saya sekarang ini ada program baru Mbak ya. Ini kan program perkotaan Mbak, masalah bioplok Mbak. Saya kan sekarang agak miris. Pertama ibu-ibu ini kan banyak apa namanya ngerumpi Mbak. Mhm, Kedua, banyak orang buang sampah sembarangan. Nah itu Mbak ya, di apa nama, di dekat tanah-tanah kosong. Makanya saya punya program sekarang kerjasama dengan Kementerian Perikanan yaitu program bioplok Mbak. Nah ini contohnya. Jadi lahan-lahan kosong itu harus ditanam bioplok Mbak. Kemudian dikombinasikan kiri kanannya nanam sayur. Nah ini bioplok. Nah lele Mbak ya. Nah, sekarang sudah lebih kurang 50 bioplok ini, Mbak. Berarti wah, 1, 2 kali 8 sudah 400 kolam-kolam seperti ini yang ada di Kota Prabu Muli. Saya menargetkan ini bukan hanya Prabu Muli Kota Gas, Kota Nanas, Kota Bedah Rumah, juga nanti Kota 1000 bioplok ini yang saya targetkan, Mbak. Karena kenapa? Karena saya harap mhm, kebutuhan masyarakat itu bisa dipenuhi di Kota Prabu Muli ini, Mbak. Nah, ini, Mbak. Nah, ini. Asik kan? Ini kan usaha perkotaan. Nah, ini, Mbak. sudah oke, Nah ini Mbak, kombinasi dengan sayur seperti itu. Jadi keren. bioplok, sayuran, tanaman obat keluarga. Saya juga sudah kerjasama dengan apa namanya tuh, bejo Mbak. Jadi Oke. jadi membeli jahe jahe kami ini bejo nanti. Jadi lele dijual, bejonya apa jahe merah jual ke bejo, sayuran dijual ke masyarakat. Jadi ibu-ibu KWT kami ini saya benar harapkan benar-benar kreatif nantinya, Mbak. Jadi bukan hanya Mhm, ngerumpi, tapi ibu-ibu bisa mendapat penghasilan tanpa meninggalkan rumahnya. Itu harapan saya, Mbak, nanti, Mbak. Ya, siap. Siap, keren banget Pak, keren banget. Terima kasih banyak Pak, berbagai inovasinya, terima kasih banyak informasinya Bapak.
Ya, Semoga ini juga didukung oleh semua pihak ya, Pak, ya, baik pusat maupun amin, berbagai lembaga. Terima amin. kasih banyak, kita harapkan sukses juga untuk, Bapak dan semua tim di Kota Prabu Mulih. Pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri Indonesia ini. Saya Mitra Tarikan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.